kepada Allah Azza wa Jalla dengan nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang luhur dan mulia, agar semua doa-doa kita dikabulkan, dosa-dosa kita dihapuskan, hajat-hajat kita tertunaikan. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mengangkat bala, wabah, dan petaka yang menimpa kita bersama di negeri kita. Ahibati fillah, kalau kita melihat ya, nikmat yang Allah berikan di hari Jumat ini sungguh banyak sekali. Tapi kadangkala kita melupakan. Dan kita tahu hari Jumat adalah harinya bersalawat untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita juga berdoa memohon kepada Allah, Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, Dialah pencipta kita. Dialah yang mengadakan kehidupan di bumi ini. Allah tuh Allamul Ghuyub. Dia mengetahui apa yang belum terjadi dan bagaimana kejadiannya kalau nanti terjadi. Dan tidak ada sedikit pun dari sesuatu yang tersembunyi untuk Allah Azza wa Jalla. Dan Allah itu maha tahu mana yang baik buat kita. Kita itu cocoknya ngapain sih? Allah tuh tahu. Bagaimana kita melihat beragamnya kehidupan manusia dari sisi fisiknya, dari sisi keilmuannya, dari sisi ekonominya. Wa subhanallah, Allah yang menetapkan hal itu, bukan kita. Allah berfirman di surat Asy-Syura ayat 27. Di surat Asy-Syura ayat 27. Nah, silahkan dibaca. Surat Asy-Syura ayat 27. Nah, tafadhal Ustaz Edi, mana yang mau bacain? Masih mute kayaknya Ustaz Edi. Nah, tafadhal. Belum ada suara yang keluar di sini? Nah, mana yang mau bacain? Pada di mute semuanya. Baik, kalau gitu Anda yang bacain sambil nunggu nanti ada yang membacakan. Allah berfirman, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard
walakin yunazzilu biqadarin ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirum basir. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi dia menurunkan dengan ukuran yang dia kehendaki. Sungguh dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya dan maha melihat. Tuh, bayangin kita sekarang melihat manusia rezekinya beda-beda. Kalau semua dikasih rezeki yang berlimpah, tanpa ada takaran, tanpa ukuran dan standar yang Allah bikin, yang akan terjadi bukan kebahagiaan di muka bumi ini. Sebaliknya, kalau Allah jadikan semua orang kaya, mereka akan saling berperang. Mereka akan saling membolimi. Yang ada roda kehidupan tidak akan berputar. Dia akan mandek, berhenti. Tapi Allah sebutkan, dialah Allah yang menurunkan rizki itu, membaginya kepada hamba-hambanya sesuai dengan kadar. Allah tuh maha tahu dengan kondisi hambanya. Dan Allah tuh maha melihat ini hamba kayak apa nih. Makanya kadang-kadang kita lihat ada orang, ya Allah, orang ini dari dulu secara ekonomi tetap gitu-gitu aja. Nggak ada perubahan. Rumah ya tetap ngontrak. Mati di rumah kontrakan. Usahanya cukup buat makan. Mungkin kita berpikir, ya Allah, kalau orang ini jadi orang kaya ya, kan lebih enak. Kita nggak kerepotan ngurusin dia, bantuin dia. Nggak. Allah tuh lebih tahu siapa. Itu yang memperbaiki kehidupan dia di muka bumi. Jadi Allah bikin fulan miskin. Allah bikin fulan ya memiliki jabatan. Yang satunya dikasih rezeki anak. Yang satunya nggak dikasih anak, yang satunya dikasih ilmu, yang satu nggak dikasih ilmu. Berbagai macam. Dan Allah memberikan rezeki kepada sebagian hambanya bighairi hisab. Tanpa ada hisab. Allah kalau mau kasih. Tapi Allah mengatur siapa. Subhanallah. Kita bicara rezeki anak nih. Contohnya, di muka bumi ini kita melihat macam-macam manusia. Ada yang sampai mati nggak punya anak. Ada yang mati punya anak satu. Duitnya berlimpah ruah, anaknya satu. Ada yang anaknya semuanya perempuan. Ada yang sampai usaha ke dokter, ya kita bicara rezeki dari Allah, usaha dari manusia. Ini manusia berusaha. Ada yang pakai ya bayi tabung, berbagai macam cara dilakukan untuk mendapatkan anak. Dia kepingin anak laki. Tapi ternyata anaknya semua perempuan. Ada yang ingin anak perempuan. Semua anaknya laki. Siapa yang menentukan itu? Allah Azza wa Jalla. Atas dasar apa Allah menetapkan itu? Coba dibuka firman Allah. Di surat Asy-Syura lagi. Ayat di 49-50. Ayat 49-50. Di surat Asy-Syura ayat 49-50. Nah. Silakan Ustadz Edi, mungkin udah bisa masuk. Assalamualaikum Ustaz. Nah, fadhal. Ayat 49-50. Ustaz Ana belum buka Al-Quran Ustaz, supaya Ustaz. Surat apa bisa dilihat di situ Ustaz ya? Iya, fadhal. Asy-Syura ayat 49-50.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء Yahabu. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا sama 50 saja. Nah, أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما إنه عليم قدير. Halo Ustaz? tafadhal artinya. Artinya Ustaz. Oh ini ada Ustaz ya. Baik Ustaz. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Au yuzawijuhum, atau dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan mandul atau tidak beranak siapa yang dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Allahu Akbar jemaah. Allah tutup ayat ini dengan dua namanya. Innahu alimun qadir. Allah tuh maha mengetahui dan Allah maha kuasa. Artinya kalau Allah mau kasih semua anaknya laki, Allah berkuasa. Tapi karena atas dasar ilmu yang Allah miliki, di mana Allah tidak bertindak, tidak berbuat, kecuali dengan ilmu dan hikmah. Maka bagaimana tugas hamba menghadapi ini semua? Beriman kepada Allah SWT. Sampai-sampai ada sebuah athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Lau uridatil aqdar 'ala al-insan, lakhtara al-qadar alladhi ikhtarahu Allah lah." Kalau manusia itu ditunjukin takdir dia, kayak gini takdirmu, niscaya dia akan memilih apa yang sudah Allah pilihkan buat dia. Namun manusia memiliki syahwat. Kita tuh punya keinginan. Ingin kaya, ingin punya ini, ingin punya itu. Ada berbagai macam impian yang kita miliki. Sehingga tatkala apa yang kita inginkan tidak terjadi, yang ada galau. Kadangkala stres. Bahkan ada yang bunuh diri. Ahibati fillah. Seharusnya kita tuh ridha dengan apa yang Allah bagikan buat kita. Kenapa? Karena ridha ini rizki yang agung sekali. Bahkan derajat sabar tertinggi itu engkau sampai tingkatan ridha. Kalau engkau nggak ridha, engkau nggak menerima dengan takdirmu, maka engkau akan marah. Bahkan ada yang sampai mencaci maki. Ungkapan-ungkapan yang tidak seharusnya diucapkan oleh seorang hamba. Itu terjadi. Terus engkau dapat apa? Ya engkau dapat apa-apa juga. Engkau itu hamba Allah. Kita nih sekarang nih perlu mendudukkan diri kita. Ana ini hamba Allah. Ana ikut aturan Allah. Ana ikut ketentuannya. Apa yang dipilihkan buat ana, ya ana jalanin. Tapi kalau engkau tidak menjadi hamba Allah, engkau akan menjadi hamba yang lainnya. Sampai dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Ta'isa 'abdud dinar, wad dirham, wal qatifah, wal khamisah. In u'tiya radhi, wa in lam yu'ta lam yarda." Celaka, sengsara, hambanya dinar, hambanya uang. Yang ada dalam benak dia uang. Yang ada di tangannya uang. Yang ada di hatinya uang.
Jadi hati bersambung dengan akalnya, kemudian berjuang dengan tangannya untuk menghasilkan uang dan uang. Mau itu rupiah, kalau ini emas, perak, wal qatifa, wal khamisa, subhanallah. Celaka hambanya pakaian. Ada jenis pakaian yang kotak-kotak, jenis pakaian yang bagus, macam-macam. Ada orang yang kehidupan dia hanya untuk itu. Tiap hari kerjanya ngeliatin model baju baru ya. Mungkin perempuan-perempuan yang lebih kepada pakaian ya. Mungkin lihat sandal baru, lihat tas baru, lihat jilbab baru, lihat cincin baru. Terus yang dia lakukan seperti itu. Keridhaan dia adalah tatkala dia dapatkan apa yang dia inginkan. Makanya Nabi SAW mengatakan, in u'tiya radhi. Kalau dikasih baru dia senang. Baru dia ridha. Dia akan mengatakan, oh, Allah maha baik sama aku. Tapi kalau nggak dikasih, atau yang dia inginkan tidak dia dapatkan, padahal dia sudah berusaha, maka yang ada dia kacau hati. Maka didoakan keburukan buat dia. Dan ini sifat orang-orang munafikin. Orang yang pura-pura beriman. Fa'in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idahum yaskhatun. Kalau dikasih, oh makasih, bagus, Islam bagus. Kalau dikasih dia marah. Ahibati fillah. Sebagai sebuah contoh ya, orang ketika keimanannya memang masih di level yang lemah. Dia itu ya ukurannya yang dia inginkan dia dapatkan, dia senang. Berbeda dengan seorang yang sudah mantap keimanannya. Ketika penaklukan kota Mekah, Nabi SAW itu berbagi harta. Beliau memberikan kepada Muawiyah 100 ekor onta. Beliau memberikan kepada Al-Aqra' ibn Habis 100 ekor onta. Uyainah ibn Hisn 100 ekor onta. Abbas bin Mirdas, salah satu kepala kabilah juga, itu dikasih lebih sedikit. Kira-kira separuhnya. Lalu dia bersenandung, bersyair. Mengatakan, Baina Uyainata wal Aqra' ataj'alu nahbi wa nahbal ubaidi wa man tada'il yawma la yurfa wa ma kuntu duna mri'in minhuma. Aku tuh dikasih antara Uyainah dan Aqra'. Kok gak sama gitu loh. Yang kau berikan kepada aku itu, aku dikasih separuhnya mereka. Padahal secara kedudukan aku gak lebih rendah dari mereka. Bahkan dalam pandangan dia, yang hari ini kau kasih sedikit, dia gak akan pernah naik lagi. Apa katanya orang nanti ngomong tentang aku kalau cuma kasih separuh bagian dari yang diberikan kepada orang-orang tersebut. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, iqta'u anni lisanahu. Potong buat aku lisannya dia. Artinya bikin dia gak ngomong macam-macam, sudahlah. Kesian dia. Ya udah, dikasih 100. Diam akhirnya. Namun ternyata orang ini karena memang imannya belum masuk. Bahkan mereka masuk Islam kadang-kala karena uang. Setelah dia belajar, ngaji, subhanallah, mereka jadi penuh keimanannya. Bahkan salah satu di antara mereka, Safwan bin Umayyah ini yang pada waktu Nabi SAW masuk kota Mekah mau perang Hunain, ini anaknya Umayyah bin Khalaf. Dia itu punya gudang persenjataan, dipinjam sama Nabi SAW. Ngomongnya pedas dia ketika Nabi ambil persenjataan dia. Dia mengatakan, A'ariyatun ya Muhammad, aghasban ya Muhammad am ariyah. Kau ini ngerampas atau pinjam? Kata Nabi SAW, ariyatun madmun. Enggak. Ini pinjaman yang akan dijamin. Kalau ada kerusakan, ada kehilangan, kita akan ganti. Selesai peperangan, Nabi SAW mau gantiin.
buat Safwan bin Umayyah. Kata Safwan, tadi aku ngomong seperti itu karena ada sesuatu di hatiku. Tapi kalau sekarang selesai sudah. Ketika iman itu sudah menyentuh lapisan terdalam jantung kita, orang itu akan ridho sama Allah, bukan sama rizki. Bukan sama apa yang dia dapat. Mau besar mau sedikit, karena dia tahu sejatinya Allah telah menetapkan rizki kita sebelum kita lahir. Antum belum ada di muka bumi ini, rizki antum udah ada. Belum lahir antum. Antum umurnya baru 120 hari. Allah udah pastikan antum dapat berapa. Sampai antum mati. Dan itu sudah ketentuan Allah, bukan cuma antum sebenarnya. Binatang-binatang pun udah ditanggung rezekinya sama Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kadangkala ada orang yang berpikir dia punya usaha yang haram ya. Dia buka perusahaan cuma memang bergeraknya di bidang yang haram. Lalu ketika dikasih nasihat, bang kayaknya harus tutup. Oh Ustaz, ana punya anak buah Ustaz. Ana punya 100 orang. Mereka makan dari sini. Gimana mereka akan hidup nantinya? Subhanallah. Tunggu, antum nih siapa? Antum kenal sama mereka sejak kapan? Sejak kapan antum kenal sama mereka? Ketika mereka sakit di rumahnya, apakah antum yang menyembuhkan mereka? Ketika mereka punya masalah di rumahnya, apakah antum yang menyelesaikan masalah mereka? Sehingga seakan-akan antum yang kasih makan mereka. Terus gimana kondisi pandemi ketika mereka di PHK? Perusahaan-perusahaan mem-PHK, jutaan orang di PHK di masa sekarang ini jemaah. Siapa yang kasih rezeki kepada mereka? Bukan antum. Ada Rabbul Alamin di atas sana. Allah berfirman di surat Hud ayat 6. Tafadhal. Di surat Hud ayat 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Dan tidak satupun makhluk bergerak atau yang bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin oleh Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Masya Allah. Semuanya udah dijamin. Semuanya udah tertulis. Semua makhluk, bukan cuma antum manusia. Coba manusia duduk di rumahnya berpikir. Duduk di rumahnya malam ini, antum ntar habis maghrib duduk. Antum lihat di lampu di rumah antum di teras sana. Tahu-tahu nanti ada serangga datang. Ada belalang, ada nyamuk, ada serangga yang macem-macem, ada cicak. Antum lihat semuanya itu. Dengar suara kodok, dengar suara jangkrik. Kadangkala ada tikus yang lewat. Ada kucing. Ada kelelawar yang terbang. Siapa yang kasih rezeki jemaah? Siapa? Kita ini lupa sama kelemahan diri kita. Antum mau bos sebanyak apapun duit antum, gak akan cukup buat ngasih makan ikan di lautan. Sebanyak apapun harta antum gak akan cukup untuk memberi makan kepada burung-burung yang ada di hutan. Antum bisa bayangin masa pandemi kemarin berapa banyak kebun binatang yang terpaksa harus tutup. Binatang-binatang yang ada di dalam kebun binatang yang sebelumnya mereka hidup di hutan. Yang manusia tidak pernah memikirkan makanan mereka, gara-gara dikandangin engkau tanggung jawab.
Dan ternyata engkau nggak mampu ngasih makan mereka. Mati, kurus, kering. Itu terjadi. Maka Allah sebutin, rizki ini Allah yang nanggung. Tapi kita disuruh usaha, iya. Tapi engkau harus yakin 100%. Allah udah tahu gimana tempat tinggalnya ini, rizkinya akan bertahan berapa lama. Ya, kayak ada yang namanya semut, dia mungkin ada yang menyimpan, ada yang kerjanya tiap hari bekerja, ada yang di musim-musim tertentu dia tidak keluar. Subhanallah ya. Sekarang ini kalau ana nonton di beberapa video-video pendek tentang alam ya, ada ikan yang di dalam tanah. Ketika musim kering ternyata dia bersembunyi. Nanti musim hujan dia keluar kembali. Siapa yang ngajarin mereka? Siapa yang membuat mereka bertahan di sana? Allah Rabbul Alamin. Ahibati fillah. Dan di surat Hud, buka lagi surat Hud tadi. Tetap di surat Hud. Ayat 56. Nih. Coba. Surat Hud ayat 56. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada satupun makhluk yang bergerak yang bernyawa, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya atau yang menguasainya. Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Sungguh Tuhanku di jalan yang lurus atau yang adil. Barakallahu fikum. Nih, Allah yang ngasih rezeki dan Allah yang menguasain. Ini cerita Nabi Hud alaihissalam. Bagaimana tatkala beliau diancam oleh kaumnya, mau dilakukan berbagai macam perbuatan yang menyakitin beliau agar beliau keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Agar beliau berhenti berdakwah, beliau mengatakan aku menyerahkan semuanya sama Allah. Allah Rabbi wa Rabbukum. Semuanya ini dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, semuanya. Jemaah, Allah itu Malikul Mulk. Cuma memang tadi kembali kadang kala kitanya ini yang kurang yakin sama Allah. Subhanallah. Kemarin ada kejadian yang menyedihkan hati anak. Anak piara ayam. Dia itu konsekuensi orang yang piara ayam. Ketika engkau kandangin itu binatang, engkau tanggung jawab. Kasih air dia, kasih makanan dia. Karena Allah menjadikan engkau sebagai penguasanya pada waktu itu. Allah yang berkuasa. Kadang-kala lupa karena apa? Ayam itu mati kelaparan. Dan kau bertanggung jawab. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita. Ahibati fillah. Nih, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Al-Hakim dan sahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ayyuhan nas, ittaqullah. Nabi bersabda, alaihi salatu wassalam, wahai umat manusia. Ini yang merasa manusia, dengerin. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa ajmilu fit talab. Bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan tatkala kalian mencari rizki, carilah rizki dengan jalan yang jamil, yang indah. Proses engkau mencari, tema kita hari ini, Allah menetapkan rizki, kita wajib usaha. Nabi menjelaskan gimana usahanya. Karena kita melihat ada pemikiran yang menyimpang. Ketika seorang wanita menjadi pelacur, dia berpikir, saya ngasih makan anak saya. Saya mencari rizki. Baik.
Orang mungkin sebagian orang yang pemikirannya juga udah nggak benar akan menerima alasan tersebut. Subhanallah. Terus apakah engkau akan menerima ketika orang merampok dengan dalih saya ngasih makan anak-anak saya? Apakah engkau akan menerima orang melakukan korupsi? Apakah engkau akan menerima orang melakukan pencurian? Enggak. Oh lain, apanya yang lain? Sama-sama jalan yang diharamkan oleh agama. Maka Nabi SAW mengatakan fa'ajmilu fit talab wa ajmilu fit talab. Cara nyarinya yang indah lah. Yang keren. Yang sesuai dengan aturan. Lalu Nabi menjelaskan. Supaya dalam proses engkau mencari, engkau tidak tergesa-gesa, engkau tidak buta mata, akhirnya menabrak semua aturan. Yang penting dapat fulus, enggak. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Sesungguhnya jiwa itu enggak bakalan mati sampai rizkinya sempurna. Udah lengkap rizkinya baru mati. Dan kita melihat banyak kejadian di muka bumi ini. Ada orang sakit keras, subhanallah, sakit keras. Tahu-tahu sembuh. Sembuh, keluarganya begitu bahagia mendapatin bapaknya sembuh, ibunya sembuh ya. Akhirnya dibawa pulang ke rumah, ditanya, ibu kepingin apa ibu? Bapak kepingin apa ya Allah? Bapak kok kangen minum jus jambu merah. Siap. Mau pakai es apa enggak usah pakai es bapak. Bismillah. Bikinin, beliin yang paling zen. Kasih sama bapaknya. Bapaknya minum. Masya Allah. Makasih nak. Jazakallah khair. Malam mati. Bapaknya. Kenapa? Karena dalam catatan dia ada jus jambu merah yang belum dia minum. Dia harus sadar dari komanya. Sehingga dia minum, lalu selesai rezeki dia. Rezeki itu yang kita manfaatkan di tubuh kita. Wa in abta'a anha. Kata Nabi SAW, walaupun kadang-kala terlambat. Artinya antum tetap harus mencari dengan cara yang elegan gitu loh. Tetap dengan cara yang baik. Fattaqullah wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah. Dan carilah dengan cara yang indah. Khudu ma halla wa da'u ma hurim. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Oh, udah tahu kita. Kita belajar nih. Subhanallah. Ahibati fillah. Jangan sampai mencari rezeki dengan jalan kemaksiatan. Karena masih ada ungkapan-ungkapan setan yang tersebar di masyarakat kita. Kadangkala diulangin oleh lisan manusia yang mengatakan cari yang haram aja susah sekarang, apalagi yang halal. Apalagi kondisi pandemik seperti ini, kita tahu tingkat kriminal memang meningkat, naik tuh karena banyak orang di PHK ya. Kadang-kala orang baru keluar dari penjara nih, insya Allah baru keluar dari penjara aja mah mendapatkan remisi pandemik atau apa, dia keluar dari penjara 3 hari masuk lagi. Gara-gara tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencari rezeki dengan cara yang dihalalkan. Ahibati fillah. Rezeki itu kadangkala cobaan buat kita. Maka antum juga tetap harus sadar. Antum dapat rezeki, ini cobaan. Bagaimana antum menyikapin rezeki yang Allah berikan kepada antum? Ingat, yang kasih rezeki Allah. Karena ada orang yang mendapatkan rezeki lalu dia jadi sombong. Allah itu ingin menguji engkau bersyukur atau tidak. Itu mungkin finalnya di sana. Ketika Allah kasih kepadamu rezeki yang lebih, kenapa fulan enggak? Antum dikasih loh. Antum dikasih lebih. Allah berfirman di surat Az-Zukhruf ayat 32. Di surah Az-Zukhruf ayat 32.
Nah, Belum tafadhal. terlihat, Ustaz. Kayaknya koneksi antum lagi buruk, San. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan kehidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ini jemaah. Artinya kita ngelihat kan dalam kehidupan ini ada yang jadi atasan, ada yang jadi anak buah ya. Ada yang jadi tukang sampah, ada yang jadi pembantu rumah tangga, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi pemulung, ada berbagai macam pekerjaan di muka bumi ini. Itu Allah yang bagi itu jemaah. Itu Allah yang bagi. Bukan pemerintah. Pemerintah bagi, oke, antum kampung ini jadi pemulung ya, semuanya. Yang kampung ini jadi petani semuanya, yang kampung ini jadi pedagang, yang kampung ini jadi PNS, enggak ada. Lihat negara manapun, enggak membagi itu. Apakah ada negara yang membagi seperti itu, menjadikan satu desa-desa pemulung, satu desa-desa tukang sampah, yang satu desa mungkin menjadi menteri semuanya? Enggak ada. Siapa yang membagi itu? Allah Rabbul Alamin. Maka Allah tanyakan, apakah mereka yang bagi-bagi? Enggak. Allah yang bagi-bagi dalam kehidupan dunia ini. Allah yang membeda-bedakan. Sebagian diangkat, sebagian direndahkan. Untuk apa? Agar sebagian bisa memanfaatkan dari yang lainnya. Agar orang kaya, antum yang kaya. Antum tidak akan pernah merasakan kekayaan antum kalau nggak ada orang miskin. Kalau nggak ada yang mandiin mobil antum. Siapa yang bukakan pintu gerbang antum? Jangan merasa, wah ana yang kasih kerjaan sama dia. Antum yang dibantu sama dia. Oh iya, ana bisa pecat dia. Taib antum pecat dia, antum tetap butuh yang seperti dia. Sampai kapanpun. Pembantu rumah tangga. Nih rizki itu Allah ingin uji. Kau bersyukur apa enggak dikasih rizki sama Allah SWT? Oke, pembantu rumah tangga. Mungkin sebagian orang kaya merasa, oh alhamdulillah dia jadi pembantu di rumah ana, alhamdulillah. Engkau juga bersyukur, alhamdulillah dia mau bekerja di tempat antum. Yang enggak usah dia yang beruntung, antum merasa tidak beruntung. Disinilah manusia tidak bersyukur akhirnya. Kalau ternyata Allah yang membagi-bagi kehidupan manusia ini untuk menguji apakah antum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Dan rahmat Rahmu itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ini manusia sekarang semuanya cari fulus. Semuanya cari fulus. Karena memang kehidupan ini butuh ongkos. Apakah kemudian ada yang mengatakan Ustadz gak butuh fulus? Kata siapa? Alim ulama gak butuh uang? Kata siapa? Semua manusia diciptakan memiliki kebutuhan dan keperluan dalam kehidupannya. Maka Allah sebutkan wa rahmatu rabbik, rahmat Allah itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, lebih baik dari dunia dan isinya kalau antum memilikinya. Tapi antum seperempat dunia, nggak ada orang memiliki kekayaan seperempat dunia, 1/10 dunia, 1/5 dunia.
Ahibati fillah, ini milik Allah semuanya. Dan kita melihat ada rezeki yang umum. Ada rezeki tadi sebagian orang dikasih, sebagian enggak ya. Ada rezeki yang sifatnya untuk negeri tersebut. Dan Allah juga ingin menguji negeri itu bersyukur apa enggak. Yang kita bicara Indonesia, kita hidup di Indonesia. Indonesia ini bersyukur enggak sama Allah SWT? Dikasih rezeki. Ustaz, Indonesia susah. Kata siapa susah? Subhanallah jamaah. Anda kalau melihat ya Rabb, nikmatnya hidup di Indonesia ini. Engkau bisa hidup. Menanam apa di negeri kita tumbuh. Orang pokok mau bekerja, mau bergerak. Bukan mau jadi pegawai ya. Dia mau bekerja, mau berusaha. Ada mungkin yang kerja ngumpulin sampah, hidup dia. Ada yang ngumpulin gelas-gelas plastik, hidup dia. Kita ini benar-benar sedang diuji sama Allah. Bersyukur apa enggak? Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 112. Di surah An-Nahl ayat 112. Ini tentang rizki yang Allah berikan kepada sebuah negeri. Umum, semua orang dikasih sama Allah SWT. Artinya rizki ini harus dijaga bersama gitu loh. Ada orang yang antum yang kasih rezeki, antum jaga tuh rezeki. Tapi ketika rezeki diberikan ke negeri itu, kita bersama yang harus jaga-jaga. Nah, tafadhal, dibacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Sebuah negeri yang dulunya aman dan lagi tentram, rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Nah, tuh kalau kita ngelihat sekarang, Ana mulai membaca di beberapa media tentang arahan dari menteri-menteri, ya, dari beberapa departemen agar kita membeli produksi dalam negeri. Ada sesuatu yang sedang terjadi. Iya. Kalau bicara kondisi ekonomi dengan COVID-19 dan sebelum COVID-19, memang kondisi ekonomi kita mungkin agak sulit. Sebagian orang yang terdampak COVID-19 banyak sekali yang akhirnya tidak memiliki pekerjaan. Istilah orang makan dalam, yang dia punya dia makan. Sekolah-sekolah mereka tetap harus bayar. Biaya kesehatan tetap rakyat yang harus membiayain. Ya, kita punya masalah di negeri kita. Masalahnya kita belum bersyukur, belum bertakwa sama Allah. Yang suatu saat kalau Allah berkehendak, Allah akan menimpakan kelaparan dan ketakutan. Keamanan yang Allah berikan jadi rasa takut. Kemarin kita ngelihat ada keributan-keributan sedikit yang berkaitan dengan ya urusan politik di negeri kita. Ada ketakutan mulai. Ada kelaparan di sebagian tempat. Kenapa itu terjadi? Bima kanu yasnaun. Gara-gara kerjaan mereka sendiri. Ahibati fillah. Di antara jalan mencari rezeki, kita udah paham nih, kewajiban kita berusaha. Banyak ayat di Al-Quranul Karim yang menyuruh manusia itu untuk berusaha. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau selesai sholat, kalian bertebaranlah di muka bumi, cari. Disuruh cari sama Nabi SAW.
Para sahabat disuruh bekerja. Dan di kota Madinah ada pasar, ada peternakan, ada pertanian. Jadi roda putaran ekonomi itu memang harus berjalan. Manusia yang menjalankan atas perintah Allah SWT. Dan di antara jalan mencari rezeki itu adalah tawakal. Tawakal ini memiliki hubungan yang kuat dengan tema kita, yaitu Allah yang memberikan rezeki, kita yang usaha. Nah, dan di antara usaha itu tawakal. Tawakal itu artinya apa? Nah, fadhal ya jamaah. Ana mau tanya nih. Apa sih arti tawakal sebenarnya? Fadhal. Mungkin hostnya bisa. Silakan yang bisa menjawab arti tawakal. Dapat hadiah kambing nanti dari Abu Tako. Insyaallah. Insyaallah. Kambing berbentuk kebuli, Ustaz. Ini Akhi Harun ya. Ana buka mute-nya. Tafadhal. Masih mute kayaknya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum. Bang, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat Ustaz. Masya Allah. Gimana apa arti tawakal nih? Kayaknya Bang Harun duduk di rumah terus datang gitu Bang. Berserah diri Ustaz. Apanya yang berserah diri, sama siapa berserah diri? Berserah diri kepada Allah. Sabar Ustaz, ini ada masuk terus ini, telepon terus ini. Masya Karena pakai HP soalnya. Siap. Ini gara-gara tawakal Bang Harun banyak telepon masuk terus gitu Bang ya? Iya, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla Ustaz. Siap. Itu ya. Ini mungkin makna yang umum ya. Tapi kalau bicara berserah diri, gimana sih proses berserah diri hamba kepada Allah? Maka gimana? Menyerahkan aktivitas semuanya sama Allah Ustaz. Nah, ya nanti dapat kambing insya Allah Bang, diambil di Jakarta ya, di rumahnya Abu Tako. Baik, artinya orang tawakal itu, para ulama menjelaskan adalah athiqatu billah, yaitu percaya sama Allah. Ini yang pertama. Ini proses berserah diri sama Allah. Engkau percaya sama Allah. Allah yang memberi, Allah yang ngasih, Allah yang menentukan. Ini athiqatu billah. Proses yang kedua, lalu menyandarkan kepada Allah. Ketika engkau percaya sama satu orang, udah anak terserah antum udah. Kadang-kadang seperti itu manusia. Karena kita percaya. Tapi kepada makhluk, kadang-kala kita ini bersandar kepada orang yang kita nggak percaya. Antum taruh orang sahabat di sana, fulan, gimana amanah orangnya? Aduh, kurang lebih lah. Antum tidak menyerahkan kepada semua karena antum percaya, tapi karena nggak ada orang lain. Tapi sama Allah, kita percaya, kita yakin. Allah yang ngasih rezeki. Lalu antum bersandar, udah terserah Allah. Aku yakin. Disinilah Nabi SAW mengatakan, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitan." Kalau kalian itu benar-benar bertawakal kepada Allah dengan makna tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah akan kasih rezeki kepada kalian sebagaimana burung dikasih rezeki. Burung. Antum tahu burung? Burung itu tidak pernah masuk TK. Nggak ada TK untuk burung dara, nggak ada. Dia nggak pernah sekolah SD. SMP apalagi. Kuliah jangan ditanya, nggak ada. Burung titelnya profesor, doktor ya karena kuliah di UI Jakarta. Jadi kita lihat burung ini banyak, uangnya nggak ada. Gimana kalau Allah kasih rezeki burung? Burung itu pagi keluar dari rumahnya. Terbang dia. Dalam kondisi lapar, kosong perutnya. Pulang penuh udah isi perutnya. Kok bisa seperti itu? Itu burung gak pernah sekolah. Inilah keyakinan yang harus antum tanamkan. Yang kasih rezeki itu Allah. Serahkan sama Allah. Antum cuma usaha.
Sehingga ketika antum pulang usaha nggak dapat apa-apa, antum tetap ya udahlah. Kita yakin yang ditentukan Allah itu pasti baik. Di sini ketika suami bertawakal kepada Allah, istri bertawakal kepada Allah, tidak bergantung sama suami, karena dia tahu la razik illallah, tidak ada yang memberikan rizki kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang memberi kecuali Allah, tidak ada yang menghalangi kecuali Allah. Kemudian kita berusaha dengan cara yang baik. Ketika datang itu rizki, kita yakin ya Allah ini dari Engkau ya Allah. Bukan dari tempat kerjamu, bukan dari fulan atau alan. Kita disuruh usaha, iya. Cuma hati antum bergantung sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika usaha gagal sekarang di musim pandemik kayak gini nih, masa pandemik kayak gini sekarang, Masya Allah. Di kampus kita ada badan usaha punya kita. Ada ya salah satu minimarket. Anak kemarin ke sana, anak tanya sama pegawainya, gimana kondisi sekarang? Katanya. Ya itu Ustaz, sekarang masuk sepekan, libur sepekan. Ya. Terus apa yang antum lakukan? Ya Alhamdulillah Ustaz, masih ada jalan. Anak lagi usaha ini, usaha itu. Ya, engkau harus tahu yang kasih rezeki bukan tempat kerjamu. Jangan berpikir ketika antum gak kerja di situ, antum gak punya rezeki. Yang kasih rezeki itu Allah Azza wa Jalla. Allah itu tahu dan kita itu gak tahu cuma mana yang baik buat kita. Coba antum renungkan doa istikharah sekarang. Gimana orang itu ketika istikharah ini tawakal sama Allah. Cuma tawakal sama Allahnya dengan dia sholat, dia usaha dulu, ada musyawarah ya. Kemudian dia sholat, kemudian dia berdoa, dia angkat tangan, dia menyatakan tawakal dia itu dengan jiwa, raga dan lisannya. Lalu dia mengatakan Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, aku meminta pilihan kepadamu dengan ilmu. Wa astaqdiruka biqudratik. Aku minta engkau berikan kekuasaan karena memang engkau yang maha kuasa. Aku minta. Wa as'aluka min fadlikal azim. Dan aku memohon dari karuniamu yang maha agung ya Allah. Fa innaka taqdir wa la aqdir. Engkau yang berkuasa. Engkau yang bisa, aku gak bisa. Ini jamaah. Bagaimana hamba menyatakan kelemahannya kepada Allah. Kayak gini nih tawakal. Bukan gak usaha. Cuma dia menyatakan. Engkau bisa, aku gak bisa. Engkau kuasa, aku gak punya kuasa. Wa ta'lam wa la a'lam. Engkau tahu, aku gak tahu. Engkau tahu mana yang baik buat aku, di mana rizkiku. Engkau yang tahu. Dan aku tidak tahu. Ya Allah. Wa anta 'allamul ghuyub. Dan engkau adalah yang paling mengetahui, yang maha mengetahui dengan hal-hal yang gaib. Siapa yang tahu akan terjadi pandemi? Siapa? Siapa yang sudah mempersiapkan diri? Ketika tahu akan pandemi. Hotel-hotel banyak tutup. Ribuan hotel tutup. Gak ada yang tahu. Allah tahu. Kita serahkan ya Allah, engkau maha mengetahui. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra. Ya Allah, kalau engkau tahu urusan ini khairun, baik li, untukku, fi dini wa ma'ashi wa aqibata amri, untuk urusan agamaku, urusan duniaku, nanti akibat pada akhirnya gimananya. Atau dia berkata ajili amri wa ajili, untuk yang segera sekarang atau untuk yang akan datang. Ya Allah, kalau itu memang baik buat aku, kalau itu baik, faqdurhu li wa yassirhu li, maka takdirkan itu buat aku ya Allah, dan mudahkan untuk aku. Thumma barik li fi, kemudian berikan berkah di dalamnya untukku. Ini tawakal sama Allah, berserah diri sama Allah Azza wa Jalla. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibata amri, kalau engkau tahu urusan ini buruk buat aku dalam agamaku, dalam kehidupanku, dalam masa depanku nantinya, au qala fi ajili amri wa ajili, atau untuk yang sekarang atau untuk yang akan datang, kalau memang itu buruk buat aku, kita tuh kadang-kadang kan pendek pandangan kita. Sekarang kayaknya gak bagus. Tapi engkau gak tahu sekarang gak bagus. Ternyata 1 bulan lagi jadi bagus.
Berapa banyak orang yang mengeluh ketika awal usaha, dia mengeluh, subhanallah, ternyata sebulan kemudian ada sesuatu yang Allah ingin berikan kepada dia. Ketika dia serahkan sama Allah, ya Allah, jazakallah, ya Allah, makasih banyak ya Allah. Kita mau ngomong apa? Syukran sama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kasih. Maka kita minta kalau itu buruk, hendaklah aku dipalingkan dari dia. Artinya orang berambisi untuk melakukan itu kadang-kala ya. Aku minta dipalingkan dari dia, wasrifni anhu, wasrifhu anni, fasrifhu anni, wasrifni anhu. Palingkan dia dari aku dan palingkan aku dari dia. Ini bukan hanya untuk pernikahan, jemaah. Tapi kadang-kala usaha seperti itu. Waqdur liyal khair haitsu kana thumma ardini. Dan takdirkan buat aku kebaikan di mana aja sudah. Bukan cuma di sini, di mana aja. Kemudian bikin aku ridho dengannya. Ahibati fillah, biarkan hatimu bergantung sama Allah. Ya, kalau kita lihat ada banyak hal yang tidak kita sukai ternyata baik buat kita. Dan ada hal yang kita sukai ternyata buruk buat kita. Allah mengatakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, ketika diwajibkan berperang, orang enggak suka berperang, kalian benci. Lalu Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan sebaliknya, bisa jadi yang kalian cintai, yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Intinya, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian nggak tahu. Jadi, ya berusahalah kita sekarang ini dalam masa seperti ini, dalam masa new normal ya, hendaklah kita menjaga diri kita untuk bergantung sama Allah SWT. Ya tidak terlalu ngoyo. Orang kalau ambisinya akhirat, dia nggak terlalu ngoyo untuk urusan dunia. Dia tetap berusaha karena dia yakin yang kasih rezeki Allah. Dia tetap berkeringat, tapi dia juga yakin kalau Allah nggak mau kasih, berapa banyak orang yang keringatnya lebih banyak dari kita, ternyata rezekinya di bawah kita. Dan hindari sifat hasad. Ada orang-orang yang hasad, yang ngelihat saudaranya kok usahanya sukses, kok usahanya berhasil. Ingat, yang kasih rizki sama dia itu bukan usaha dia. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda persilahkan. Fadhal. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran pada Ustaz yang telah memberikan banyak sekali manfaat dan faedah pada sore hari ini, bahwa memang bertawakal dan menggantungkan rezeki kita kepada Allah yang paling utama dalam mencari rezeki. Tapi ini ada beberapa yang sudah inbox atau mengirimkan teks. Mungkin Ana bacakan dulu dari Abu Dimas. Bismillah. Afwan, Ustadz mau bertanya, apakah ada hubungan rezeki yang kita peroleh dari usaha yang kita lakukan? Maksudnya semakin keras usaha kita, semakin banyak yang kita peroleh, dan tanpa usaha kita tidak akan mendapatkannya. Jazakallah khairan katsiran. Barakallahu fikum. Ya jemaah. Ya kita ngelihat lah, realita yang kita lihat. Ada orang yang usahanya biasa-biasa aja, tapi kaya raya. Bahkan kita lihat tuh orang kayaknya nggak pernah keringetan, Ustaz. Dan ada orang yang berkeringat, kerjanya dari pagi sampai siang di bawah terik matahari. Ternyata penghasilan dia itu lebih sedikit daripada yang santai. Terus gimana? Kembali kepada yang kita bicarakan. Yang bagi rezeki itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bicara usaha, kita berusaha. Tapi ambisi jangan dunia. Kenapa? Ketika engkau berambisi cari dunia, yang Allah sudah sebutkan, wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un, dan rahmat Allah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulin. Ketika engkau berambisi untuk dapat dunia, engkau seperti orang yang minum air laut. Akhirnya
Engkau semakin capek, semakin lelah, tapi tidak bisa menikmati. Jadi kalau bicara harus usaha keras, naam, silahkan usaha keras. Kalau Allah mau kasih rizki, tetap kita sampaikan, itu hanya usaha. Yang kasih rizki Allah SWT. Karena ada orang usaha keras tapi tetap miskin. Ada. Kenapa seperti itu? Agar manusia tahu yang kasih rizki bukan pekerjaanmu, bukan usahamu. Berapa banyak orang yang sudah sukses, sudah Masya Allah. Tahu-tahu pabriknya terbakar. Selesai. Nabi SAW mengatakan, man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang ambisinya dunia, maka Allah akan bikin kefakiran di dirinya. Jadi orang itu kalau sudah ambisi dunia, dia kaya tetap miskin. Dia bekerja keras untuk jadi kaya, tapi dia menjadi tambah miskin. Semakin banyak yang dia dapatkan, semakin miskin dia. Kenapa? Karena kemiskinan itu ada di mata dia. Wasyattata alaihi syamla, urusannya Allah cerai beraikan. Nggak rampung-gampung, nggak selesai-selesai urusan dia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dan nggak akan datang dunia kepada dia kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan. Tadi dia udah capek, udah lelah, ternyata tetap aja dapatnya. Terus gimana Ustaz? Ya udah. Engkau jalanin kehidupan ini. Perintah-perintah Allah laksanakan. Disuruh berusaha, disuruh kerja keras, tidak boleh malas, kita jalanin. Tapi hati kita tetap bergantung sama Allah SWT. Sehingga antum tidak akan hasad ketika melihat saudara antum, ya Allah Ustaz, dia santai kerjanya, duitnya lebih banyak dari anak. Untuk menghindari ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair. Ini ada pertanyaan yang langsung bisa dibuka Abu Argi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Ustaz. Wa fikum barak. Naam, tafadhal. Ana mau minta nasihat nih, Ustaz. Siap. Bagaimana jika kita merasa usaha kita dalam mengejar rizki itu sudah merasa ada beberapa hambatan yang kita hadapi, banyak sekali hambatan, bahkan mungkin apakah ini pertanda gitu dari Allah bahwa mungkin rizki itu sudah memang tidak akan diberi gitu. Nah, apakah jika kita hanya akhirnya berikhtiar saja dalam berdoa saja kepada Allah, apakah itu tidak mengapa? Dan Gimana contohnya gimana? Contohnya, coba kasih contoh yang real. Oke, Ustaz. Jadi Ana ini sedang berikhtiar dengan istri untuk mendapatkan anak kedua. Siap. Nah, kebetulan anak pertama kami dari program bayi tabung. Kemudian kami mau melakukan kembali bayi tabung. Qadarullah pada saat sudah program semua sudah ke dokter, semua sudah periksa. Qadarullah anak yang pertama sakit gitu. Sakit, akhirnya kita fokus dulu untuk mengurus anak yang pertama. Gitu. Sampai akhirnya sembuh. Qadarullah terjadi wabah pandemi ini juga gitu. Jadi sepertinya apakah ini memang sudah ditakdirkan untuk kita berhusnuzon, oh ternyata ini ini yang akan depannya setelah terjadi wabah segala macam. Nah, apakah cukup kita berhenti saja berikhtiar dan kemudian kita berdoa saja kepada Allah, atau apakah berdosa tidak kita jika berhenti kemudian kita hanya berikhtiar dengan berdoa? Itu. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Wa fikum barak jamaah. Naam jamaah. Ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Berkaitan dengan raminya mungkin orang-orang yang ingin punya anak ya. Semualah. Secara fitrah manusia, Allah sudah menciptakan kepada kita anak. Zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin. Itu sudah menjadi fitrah manusia. Nah, sekarang bicara usaha untuk mendapatkan anak. Jalanin sebab-sebab yang sudah Allah tetapkan. Contohnya orang mau punya anak, enggak lah, kan anak itu udah takdir Allah. Lalu dia nggak mau nikah.
Gimana? Harus ada jalan, antum harus menikah gitu. Menikah dahulu, kemudian nanti kamu berusaha untuk memohon kepada Allah SWT untuk dapat anak. Baik, cerita yang tadi disebutkan, apakah cukup kemudian dia berserah diri aja? Berserah diri itu amalan hati kita. Antum yakin yang kasih anak itu Allah. Antum bersandar kepada Allah SWT. Usaha jalanin. Kalau mungkin usaha antum mau istikharah, minta pilihan sama Allah SWT. Apakah jalan ini baik ya Allah? Tapi bicara anak, ketika antum minta anak sama Allah SWT, tolong minta anak yang soleh. Yang penting anak punya anak, enggak. Jangan sampai antum tersiksa hidupnya gara-gara anak. Tapi antum minta sama Allah, Rabbi habli minas salihin. Minta anak keturunan yang baik. Dzurriyyatan thayyibah. Anak keturunan yang baik. Semua yang diminta yang baik. Kalau enggak baik, ya enggak. Kita minta yang baik sama Allah SWT. Jadi tatkala proses itu ternyata antum tidak mendapatkan, antum jangan putus asa. Terus berusaha kembali. Artinya sebab-sebab yang diperbolehkan itu dijalani. Perkara enggak jadi, antum tidak akan marah sama Allah. Karena antum sudah tahu pasti pilihan Allah adalah yang terbaik buat kita. Jadi doa dijalanin, usaha, namanya usaha itu ada yang tadi usaha program bayi tabung, mungkin ada yang usaha dengan minum jamu-jamuan atau macam-macam lah. Yang penting tetap harus ada usaha. Hada wallahu a'lam bishawab, dan ana doakan semoga cepat datang keturunan-keturunan yang soleh buat antum. Barakallahu fikum. Ahlan wa sahlan. Ana lihat kayaknya ada Abu Tako dari mana aja dari tadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Lagi di kandang nih Bang. Iya Ustaz, tadi alhamdulillah ada tamu. Ya sambil ngajak tamunya ikutin kajian mau Ustaz biar dia. Jadi nggak boleh terlalu ambisi ya Bu Tako cari rezeki ini. Nggak boleh terlalu ambisi gitu. Nah, Ana lagi bagi-bagi rezeki ya ke teman-teman Ustaz nih, Masya Allah. Alhamdulillah, Allah ibarik fikum. Salam Ustaz. Gimana? Udah laku berapa kambingnya Bang? Oh Masya Allah, Ustaz ini luar biasa nih Ustaz. Di saat pandemi itu orang kesulitan untuk berjualan. Ini Alhamdulillah Ana tuh berjualan justru yang besar-besar Ustaz. Ini terbanyak besar-besar selama Ana jualan kambing. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Kayaknya banyak orang yang takut sama azab Bang. Jadi dia terpaksa berkorban yang besar-besar gitu loh Bang. Nah itu bagus nggak Ustaz? Ya Alhamdulillah kan mendorong dia akhirnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Karena memang Ustaz hari ini ada datang orang. Jadi ini Ana sambil bertanya Ustaz ya. Siap. Dia mendapatkan musibah. Ya, musibah anaknya harus masuk rumah sakit, jantungnya itu baru lahir, beberapa hari ya. Kemudian dia berprinsip bahwa dia harus berbuat banyak kebaikan. Salah satunya dia mau mencoba mencari kambing yang besar untuk akikah dengan tujuan agar Allah tolong dia, gitu. Allah tolong dia dan anaknya untuk disembuhkan. Nah ini niat-niat seperti ini dibolehkan nggak Ustaz? Nah, siap, barakallahu fikum. Hijamah. Jadi memang kita tahu di antara cara menjaga nikmat Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan mensyukurinya, dengan menyalurkan nikmat itu kepada yang Allah ridhoi. Kalau tadi dikatakan ada orang sakit, kemudian dia akikah kambing yang besar dengan harapan disembuhkan dirinya, anaknya disembuhkan, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi perlu diingat, jangan niat dunia aja. Ini yang perlu digarisbawahi. Tatkala seorang beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau niatnya hanya untuk kesembuhan, boleh. Kalau dikatakan boleh, tapi ikhlas ya. Dia minta sama Allah, tapi yang dia inginkan balasannya itu sembuh. Bagaimana sekarang orang bersedekah niatnya supaya dikasih kesembuhan? Dalam sebuah hadis disebutkan dawu mardakum bisadaqah, obatin orang yang sakit dengan sedekah. Cara ini boleh, tapi ketika niat antum hanya minta kesembuhan di dunia, antum nggak dapat apa-apa di akhirat. Ini masalahnya. Karena kehidupan dunia ini ujian. Antum nggak niat cari dunia,
Antum niatnya full akhirat, sodakoh itu akan berdampak kepada kesehatan antum. Sodakoh itu akan menjaga diri antum dari bala dan musibah. Itu otomatis. Kalau niatnya memang kita keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita minta surga, minta akhirat sudah. Tapi di dunia kita tahu Allah Maha baik. Allah itu ngelihat kita. Jadi kalau tadi yang dilakukan itu hanya dia akikah yang besar dengan mengharap kesembuhan, boleh-boleh aja. Tapi kalau niatnya hanya untuk dunia, sayang sekali gitu loh. Sayang sekali. Jadi sampaikan kepada dia, antum niatnya minta supaya kasih ganti yang lebih baik di akhirat sama Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah otomatis Allah tahu antum sedang dalam musibah, dalam petaka, dan sodakoh itu menjauhkan dari bala dan musibah. Mungkin itu yang perlu diarahkan aja Abu Taqwa. Jadi kalau bicara boleh aja dia ikhlas, tapi jangan sampai niatnya hanya untuk dunia. Mungkin perlu ana jelaskan ya. Ada orang yang beramal ibadah hanya untuk dunia. Ya udah dia untuk dunia, akhirat nggak dapat apa-apa. Ada orang yang beramal untuk dunia dan akhirat. Ini kita bicara mereka ikhlas loh. Mereka itu tidak berharap pujian, tidak berharap dunia. Dia minta sama Allah SWT. Tapi niatnya dua. Terus gimana? Maka nggak sempurna pahala dia di akhirat karena memang dia minta bagian di dunia. Tapi ada yang full minta pahala di akhirat sama Allah SWT. Maka dunia akan datang sama dia tanpa dia pinta sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jadi untungnya Abu Taqwa dapat yang besar-besar nih. Insya Allah, Ustaz. Alhamdulillah ya. Ana berdoa semoga ya diangkatlah musibahnya. Jazakumullah khairan, Ustaz. Masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Taufiq wal Ustaz. Nah, mana hostnya ini? Kok hilang? Baik, bisa Akhi Davin ya, Ana buka mute-nya, ya, bisa langsung bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Jazakallahu khairan Ustaz wa barakallahu fiik. Wa fiik wa barak habibi. Jadi seperti ini Ustaz, semenjak Ana dapat kesempatan berkunjung ke STD waktu itu sama Mahat Ana mengikuti daurah Ustaz tuh, Ana di hari pertama langsung apa ya Ustaz, wah Ana pengen kuliah di sini nih Ustaz gitu. Lalu seiring berjalannya waktu, Ana sudah mendaftar Ustaz, sudah melengkapi apa prosedur yang ditentukan. Lalu qadarullah orang tua Ana waktu itu ada ya seperti itu. Jadi anak belum bayar biaya pendaftaran dan anak tidak ikut tes pada saat kemarin itu saat. Lalu anak melihat teman anak yang mereka sudah ikut tes. Lalu anak kayak merasa kalau misalnya waktu itu anak bayar pasti anak tes kayak mereka Ustaz. Apakah itu boleh Ustaz sikap seperti itu Ustaz? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Wa fiik wa barak, masyaallah. Ya, ini berbincang tentang andai kata jamaah ya. Karena kadangkala ada orang yang ya seperti anak-anak yang mau kuliah di STDI atau teman-teman yang mau kuliah di Medina, atau sekarang ini kita melihat ada banyak orang-orang yang sedang mendaftar untuk berkuliah tapi ternyata dengan berjalannya waktu dia nggak diterima. Sebab nggak diterimanya macam-macam. Kadangkala tadi memang dia belum bayar Ustaz, akhirnya nggak bisa tes. Ada yang sudah bayar nggak diterima. Maka kita benar-benar harus paham semua itu sudah ditetapkan sama Allah SWT. Sebabnya beda-beda. Nih, mungkin Davin bisa ngelihat kita punya teman-teman di Medina yang sudah tes, yang sudah diterima, yang sudah berangkat ke Medina, dipulangin sampai bandara dipulangin. Karena ternyata ada sesuatu yang membuat dia harus pulang. Jadi intinya kita sedang berputar dalam takdir Allah SWT. Dan tatkala antum menginginkan sesuatu dan itu tidak terjadi, antum jangan mengatakan andai kata. Tapi katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Antum berbaik sangka sama Allah SWT. Seperti kajian kita tadi. Allah tuh udah netepin. Mungkin ada sesuatu yang lebih indah yang menunggu antum. Belum tentu kalau antum ke Jember, ke STD, antum baik di sana. Belum tentu. Karena Allah tahu dan kita nggak tahu. Hanya saja manusia itu kalau cita-cita dia tidak dapat dia raih, kadangkala dia jadi
jadi sakit hati. Maka katakan qadarullah wa ma syaa fa'al, dan bicara menuntut ilmu, ada banyak jalan menuntut ilmu. Dan semoga Allah mudahkan bagi antum dimanapun antum berada untuk menggali dan mendapatkan ilmu ini. Apalagi sekarang STDI dengan pandemik ini, ya mahasiswa di rumah masing-masing gitu. Di rumah masing-masing, mereka bertanggung jawab atas diri mereka, kuliahnya kuliah online, ya semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum nafi. Hayakumullah. Barakallahu fikum Ustaz, jazakallah khairan katsiran. Mungkin ini adalah pertanyaan yang terakhir dari Akhi Davin. Kami meminta izin Ustaz, nasihat terakhir dari Ustaz sebelum kita tutup kajian ini Ustaz. Baik, barakallahu fikum ahibati fillah. Banyak manusia yang tidak kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia itu tersesat dalam kehidupan ini. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Dia tahu dengan urusan kehidupan dunia ini. Dia memiliki banyak ilmu tentang bagaimana menghasilkan uang, bagaimana menciptakan hal-hal yang bermanfaat. Tapi tentang akhirat, kehidupan yang abadi yang Allah sediakan di sana, dia lalai. Maka nasihat ana, sudah saatnya kita menggali tentang Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tahu Allah Ar-Razzaq. Dan sejatinya Allah itulah yang memberikan segala keindahan dalam kehidupan ini. Allah yang menurunkan penyakit, Allah yang mengangkatnya. Allah yang menyembuhkan. Allah yang membuat orang itu jadi kaya. Dan Allah yang membuat orang itu jadi miskin, jadi gak mampu. Maka semoga dengan kajian ini kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, kenali Allah lewat ayat-ayat yang kita baca dalam Al-Quranul Karim, baca dengan artinya, dengan tafsirnya, dan kenali Allah dengan ciptaan-ciptaan Allah yang maha agung yang kita melihat tiap hari sebenarnya dengan mata kita, yang Allah nyuruh kita untuk melihat dan merenungkannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan pada akhirnya ana ingatkan ini hari Jumat, manfaatkan waktu untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala.